Presiden ke-8 itu adalah yang tidak ikut dalam elektoral ini. Yang tidak ikut? Iya, di Pilpres ini tidak menghasilkan siapa. Yang ke-10 teh? Ke-8 ini. Yang ke-8? Tidak menghasilkan presiden. Kok bisa? Pemilu ke-8 ini tidak menghasilkan presiden. Pemilu ke-8 tidak menghasilkan presiden? Iya. Jadi sakit itu tilu pasang. Udah jelas ada pasang. Ini kan waktu sudah dekat ya, kepada pemilu 14 Februari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Benny Sahabat Stories bersama Anda, dan episode kali ini kami akan berbicara tentang Presiden Sunda yang kemudian menjadi viral atau viral di berbagai media sosial, terutama di TikTok. Kang Andri Kanta Prawira mengatakan bahwa Indonesia akan makmur apabila presidennya orang Sunda. Dan banyak komentar dari netizen, berbagai berbagai komentar pro dan kontra. Benarkah? Dan jawaban Kang Andri Kanta cukup dengan membagikan tautan, inilah bukti uga dari Siliwangi itu. Nah, kembali Kang Andri Kanta Prawira hadir bersama saya. Selamat siang. Selamat siang, wilujeng siang, wargi-wargi sadayana atur nuhun di ulam deui ya. Baik, apa yang ingin disampaikan ini? Aduh, ya satacan acara ya. Abdi teh kabari nyandak ikat, dan saya ini seorang diplomat ikat. Karena kebetulan istri saya usaha di batik, jadi saya ikat eksklusif untuk Kang Benny Sapaat. Waduh. Motifnya Mega Mendung dari Cirebon. Mangga nyangkeun. Ya. Alhamdulillah bagus sekali ini ya, batiknya. Nah, kebetulan saya suka dengan warna hitam. Kalau Kang Andri suka dengan warna putih sebetulnya. Ini pakai kaos hitam saja hari ini agak aneh. Biasanya pakai baju putih, sekarang pakai kaos hitam. Akan saya coba untuk episode kali ini saya tidak pakai ikat atau topong warna hitam. Wah, pas. Pas ya? Enggak. Nah, mantap ya. Baik, Kang Andri, terima kasih atas cindera matanya. Saya akan jadikan jimat ini. Saya akan jadikan jimat. Berbicara tentang Presiden Sunda yang kemudian menuai pro kontra di TikTok maupun di YouTube yang sempat tayang kemarin. Like-nya sudah 4.000 lebih, bahkan mau mencapai 5.000, dan komentarnya juga kalau tidak saya saring itu udah 1.000 lebih sebetulnya. Yang naik hanya 750 sekian, karena memang di situ banyak komentar-komentar yang kurang pantas. Jadi mohon maaf, komentar Anda yang tidak pantas, yang terlalu sarkastis atau terlalu kasar, tidak akan dinaikkan. Ya, baik. Iya, kumaha Kang Andri tentang Presiden Sunda, betul adanya ini dalam Uga Wangsit Siliwangi. Iya, jadi saya mempunyai sahabat senior guru politik. Guru politik ini adalah Dr. Husin Al-Banjari, ahli roket sebenarnya, dan dia pernah menjadi wakil DPRD Jawa Barat karena beliau ini PKS. Nah, semua orang bertanya-tanya, kok PKS jadi kasurupan kan UGA? Itu yang paling unik. Dan disertasi beliau diselesaikan hampir dalam waktu 5 tahun. Jadi memecahkan kode UGA itu memang sesuatu yang sulit. Karena bahasa-bahasanya kan bahasa Sunda tua, lalu Buhun lah ya. Buhun, lalu yang menjadi masalah itu siapa narasumbernya. Nah, di dalam disertasi Budak Angon, diskursus bagaimana berwacana, Budak Angon, diskursus kepemimpinan Sunda menuju kekuasaan. Nah, jadi artinya di disertasi itu, adakah orang Sunda yang melakukan wacana-wacana untuk pada akhirnya dia menjadi raja? Gitu lah. Kinten-kinten di si Budak Angon si Budak Angon. Nah, ini yang menarik juga Kang Ben. Singkat sekali di Padang Pantun Bogor itu, siapakah presiden ke-8? Ini kan ayat 3 calon nih udah jelas.
Presiden ke-8 lah kira Raja Nuka 8 Mahkutana Burudu Papak. Naon artos nata mahkota. Makanya. Mahkota teh mahkota. Burudu Papak ini saya juga belum tahu berudu apa. Kalau saya mah kadang-kadang bercanda saja. Berudu Papak kan sih nggak berudu. Oke, Ya, buah-buah kamben. Ya, saya melakukan tafsir yang spekulatif lah. Presiden ke-8 adalah orang yang terbiasa menggunakan totopong di kepala itu dari bahan burudu. Tapi mungkin bukan itu sebenarnya. Dan maka saya lihat, loh, siapa sih presidennya kan gitu. Yeah. Nah, memang rata-rata capres ini di surat suaranya gimana gitu, apakah pakai ikat, pakai totopong gitu, pakai peci imin adalah saya lihat gitu ya. Tapi yang jelas gitulah cerita. Atau mungkin yang tidak terduga, Presiden ke-8 itu adalah yang tidak ikut di dalam elektoral ini. Yang tidak ikut. Iya, di Pilpres ini tidak menghasilkan siapa yang ke-10 teh. Ke-8 ini Yang ke-8 tidak menghasilkan presiden. Kok bisa? Pemilu ke-8 ini tidak menghasilkan presiden. Pemilu ke-8 tidak menghasilkan presiden. Iya. Jadi Jadi sakit tilu pasang. udah jelas ada pasang. Ini kan waktu sudah dekat ya, Iya. kepada pemilu 14 Februari ini. Apakah dari ketiga itu siapa yang berburudu papak atau tidak ada pemilu, tidak jadi siapa presidennya, tapi tiba-tiba yang berburudu papak mahkota burudu papak yang jadi. Kan gitu. Ini yang menjadi sebuah yang menarik. Tetapi saya ingin bacakan bagaimana menuju presiden ke-10. Ya. Jadi bahasa pantun Bogornya itu kurung 7 ngabandung. Yang ke-7 sedang berjalan. Dan dia sedang berwacana untuk meneruskan legasinya. Makanya saya tidak aneh ketika Jokowi mengatakan cawe-cawe. Cawe-cawe. Atau 3 periode. Atau 3 periode. Karena dia menyatakan Ya. nu kadalapan ke disorang. Ya sekarang ini kita sedang menuju ke proses presiden ke-8. Raja ke-8. Salapan heuleut-heuletan. Jadi antara ke-8 dan ke-9 ini sangat cepat perubahannya. Heuleut-heuletan itu? Ya berdekatan. Oh, berdekatan. K10 Raja Bantala. Ya, si Presiden Ciung Wanara yang jadi Ciung Lodaya ini. Jadi Uga Wangsit Siliwangi itu jelas bahwa dari 2004 menuju 2009, 2007, 2009 akan ada perubahan-perubahan politik besar. Wow. Itu sahur doktornya sahur. Abdi mah pendengarnya. Apakah itu karena proses alam atau karena proses sosial atau karena global politik? Nah, siapakah si presiden ke-10 ini? Nah, di dalam disertasi itu dijelaskan tentang tipe kepemimpinan. Kebanyakan kepemimpinan-pemimpin di kita ini bukan Ciung Wanara. Artinya dia hanya jago di bidang tertentu atau di wilayah tertentu. Ada tipe kepemimpinan kuya, dia teh amun jago amun manehna teh dilewi. Ada kepemimpinan. Itu artinya apa itu? Dia hanya pintar, hanya jago kalau di lokasinya. Oh, jago kandang. Jago kandang. Jago Misalnya kandang. amun di Solo nya pintarnya di Solo. Amun di mimpin Indonesia, liar Indonesia ngepikal liar gitu. Liar itu karena loh, ya lihat kita tidak melihat arah atau dia tidak bisa menjelaskan arah. Saya kemarin ngobrol tentang presiden yang ke-7 ini dengan Letjen Purnawirawan Jaja Suparman. Kita lihat geopolitik, kita melihat
Pak Jokowi banyak melakukan langkah-langkah strategis, tapi dia tidak terkomunikasikan. Apa sih sebenarnya dia ini mau cawe-cawe? Betul. Kenapa dia begitu mau cawe-cawe? Apa hal yang strategis legacy yang dia tinggalkan? Bagaimana dia melawan pertempuran global tentang hilirisasi? Ini tidak terkomunikasi. Yang jelas dia ingin membangun istana yang super mewah di IKN. Ya. Jadi kemampuan Pak Jokowi antara keinginan dia meninggalkan legacy dengan bahasa-bahasa publik untuk menjelaskan tidak. Artinya itulah mungkin Satrio Peningit Jawa ke-7 itu memang begitu kapasitas melakukan diskursus dan wacananya, kan gitu. Nah sekarang ya akan memasuki yang ke-8. Nah ini yang ke-8, ini yang ya kita lihat saja. Saya kan Uga itu Kang, Uga itu bukan berarti ramalan. Uga, nah ini, Uga itu bukan ramalan, tetapi Uga itu adalah agenda. Lebih kuat lagi kalau agenda. Iya, agenda. Agenda itu adalah hasil dialektis orang-orang yang berpikir, punya frekuensi, punya vibrasi untuk menyambut perubahan ini dengan situasi sosial politiknya, kan gitu. Ya kan gini aja ya, sederhana. Prabowo itu kunaon, moni terus gigih untuk menjadi leaders. Apakah dia punya garis tangan? Tiba-tiba ada muncul seorang Anies Baswedan dengan kemampuan narasi dan lain-lainnya. Prabowo lebih strike ketika menyatakan tentang kepentingan nasionalnya. Anies lebih punya naratif gitu ya, mulai dari lain-lain. Ya saya nggak tahu ya, kalau ke Ganjar ya nggak lihat narasi-narasinya kuat, tapi untung ada Mahfud MD ya. Nah ini yang menunjukkan tentang kita berada di pasir ke-8 ini. Nah siapakah di antara pemimpin Sunda yang nanti ada perubahan besar dari 2002-2007 itu yang memimpin siapa gitu. Tentu adalah orang yang mempersiapkan diri, karena dia harus menjadi emerging leadership, pemimpin yang nanti akan muncul dari piningit, dari yang tersembunyi menjadi muncul. Tentu dia mempersiapkan diri konsepsinya dan lain-lain. Nah, ada obrolan juga kita waktu kita terakhir aja sebelum Prabowo memilih Gibran, ada rencana Ganjar dan RK. Ya, saya kan, waduh, rame oke ya, sigana alus ya. Kalau Ganjar RK kan gitu ya, menjadi, dan ini kan Jawa Tengah Jawa Barat. Loh, tiba-tiba kan dia menyatakan RK itu stop press breaking news ya. Nah but offset gitu ya kan gitu. Jadi orang Jawa Barat tiba-tiba menjadi presiden Sunda itu kan yang paling populer itu kan RK ya. Kalau begini mah RK tidak kebagian di 8 loh. Yang jelas kan 8 menuju ke 9 aja kahilman deh kan gitu kan gitu. Itu yang menarik dari UGA itu kan. Jadi presiden ke-10 ini benar-benar masih ini masih tersembunyi. Masih siapa? Tersembunyi. Lalakon tacan keluar. Tacan keluar. Masih dina kotaken. Nah, tadi sempat dibahas oleh Kang Adri. 8 nuju ka sorang ya. Salapan heuleut-heuletan 10 presiden urang Sunda. Kita tidak tahu dari 8 ke 9 ke 10 ini waktunya apakah berdekatan atau bagaimana. Kita lihat saja nanti, benarkah presiden yang ke-10 ini adalah presidennya orang Sunda seperti Uga Wangsit Siliwangi. Dan Uga itu tadi bukan ramalan, tetapi agenda. Nah, apakah agenda ini akan nyata terjadi di Nusantara ini? Kita lihat saja nanti di pemilu 2024 siapa yang terpilih dan bagaimana selanjutnya. Tapi yang jelas kita berharap pemilu 2024 adalah lebih baik dari yang sudah-sudah. Lebih kesatria para
calonnya sehingga Indonesia dipimpin oleh benar-benar seorang Ya, satria. satria yang legitimate. Nah, satria yang legitimate. Suara rakyat itu tidak dimanipulasi. Ya. Hitunglah apa adanya suara rakyat. Nah, itu. Tapi yang jelas ini adalah calon DPD siapa? Ini kenal nggak kan? Coblos Batik Mega Mendung nomor 13 DPD Jawa Barat. Itu saja obrolan ringan kami sambil ngopi dan saya juga mendapatkan iket yang luar biasa. Hatur nuhun Kang Eka si ibu di rumah. Jangan pesen-pesen ngirim iket ke saya, tapi harus nuansa hitam karena saya penggemar warna hitam dan kebalikannya Kang Andri suka dengan warna putih. Hari ini saja agak berbeda dengan kaos hitam. Lagi iya, papang setra. Papang setra. Apa maju artinya? Papang maju setra. untuk dalam sebuah pertarungan. Nah, ini ada pesan juga nih, politis juga. Itu saja, kita saksikan, kita jalani dengan baik pemilu di tahun 2024 ini seperti apa. Saya Beni Safat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunun.